Halo semuanya, seperti biasa, sebelum kita memulai video pembahasan kali ini, Dewi akan berpantun terlebih dahulu. Sarapan pagi dengan roti, tidak lupa dicampur mentega. Sebelum kita memasuki pembahasan inti, Dewi sapa, apa kabar semuanya? Semoga kabar kita baik-baik semua ya. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan saya Dewi Susanti, NPM A2A 022028, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Tentunya video pembahasan ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Nurmanza SPD MPD. Baik, jika video pembahasan sebelumnya kita membahas mengenai uji validitas dan uji reliabilitas, nah pada video pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai uji normalitas dan uji homogenitas. Langsung saja, pembahasan pertama yaitu kita akan membahas uji normalitas dengan menggunakan SPSS ya. Nah, pada uji normalitas ini tentunya ya tujuannya itu untuk kita menilai sebaran data pada seluruh kelompok data atau variabel ya, apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Nah, dalam pengambilan keputusannya dalam uji normalitas ini ya, jika nilai signifikasinya itu lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Nah, sebaliknya, jika nilai signifikasinya lebih kecil dari 0,05, maka nilai residualnya tidak berdistribusi normal ya. Nah, langsung saja pada langkah-langkah untuk kita menguji normalitas. Tentunya terlebih dahulu kita buat data di Microsoft Excel ya. Nah, sebelum kita menguji normalitas, kita akan membuat datanya terlebih dahulu. Ini kebetulan sudah Dewi buat ya datanya di Microsoft Excel. Di sini bisa kita baca, variabel Y adalah kemampuan menulis teks eksplanasi dengan metode chain writing atau kelas eksperimen ya, kelompok 2 di sini. Variabel X adalah kemampuan menulis teks eksplanasi dengan menggunakan metode karya wisata ya, atau kelas kontrol. Ini kelas kontrol adalah kelas 1. Nah, di sini sudah Dewi buat ya, ada nilai, kemudian ada kelas. Nah, datanya ini kemudian kita pindahkan di SPSS karena kita menggunakan SPS ya. Kita copy, kemudian kita pindahkan di SPSS ya. Langsung saja kita paste. Nah, di sini sudah ada par 001 dan par 002. Nah, nama variabel ini par 001 ini kita rubah ya di variabel view ya. Kita rubah di sini bagian name di par 001 kita rubah nilai. Nah, di par 002-nya kita rubah kelas ya. Nah, karena tadi masih banyak angka di belakang koma, maka di bagian desimal itu kita rubah menjadi 0. Nah, kita lihat pada data view itu sudah berubah secara otomatis. Sini sudah ada nilai, kemudian ada kelas 1 dan kelas 2, atau ada kelas kontrol dan kelas eksperimen ya. Nah, untuk kita menguji normalitas, langkah awalnya yang akan kita lakukan yaitu klik analyze, kemudian kita pilih descriptive statistik ya. Kemudian kita klik explore. Nah, di sini di bagian kolom sebelah kiri sudah ada nilai, kemudian ada kelas. Nah, di bagian nilai ini kita pindahkan ya di dividend list ya, jangan sampai salah ya. Kemudian di kelas ini kita pindahkan di factor list. Nah, sudah semua kita pindahkan, kemudian kita klik plots ya. Kita klik plots. Karena kita ingin menguji normalitas, maka pastikan normality plots with test ini kita
tercentang atau sudah terchecklist ya. Kemudian sudah, kita klik continue dan kita klik oke. Nah, di sini sudah timbul ya output dari nilai normalitas. Nah, di sini ada tabel deskriptif. Nah, pada miannya itu rata-ratanya itu 75,40, kemudian mediannya ada 76,00 ya. Kemudian nilai minimumnya itu ada 62, kemudian maksimumnya itu ada 82 ya. Nah, kemudian setelah ada daftar deskriptif di situ ya, ada juga test of normality ya. Nah, di sini pada test of normality itu ada kelas 1 ya. Di kelas 1 itu nilai statistiknya itu 0,241 ya. Kemudian DF-nya itu 10. Kemudian nilai signifikasinya itu 0,14 ya. Kemudian di kelas 2 itu nilai statistiknya itu 0,150, kemudian DF-nya 10 dan nilai signifikasinya 0,200. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa pada kelas 1 nilai signifikasinya itu 0,104 lebih besar dari 0,05 ya. Jadi pada data kelas 1 ini itu dinyatakan nilainya itu berdistribusi normal ya, karena 0,104 ini lebih besar dari 0,05 ya. Sedangkan pada nilai kelas 2 ya, itu nilai signifikasinya itu 0,200. Berarti nilainya itu 0,20 ini lebih besar dari 0,05. Jadi datanya itu nilai residualnya itu berdistribusi normal ya. Jadi dapat kita simpulkan baik kelas kontrol maupun kelas eksperimen ya, atau kelas 1 dan kelas 2 itu kedua datanya itu berdistribusi normal ya. Nah, itu untuk uji normalitas. Kemudian ya, untuk kita setelah kita menguji normalitas, kita akan uji homogenitas. Bagaimana caranya ya? Untuk kita menguji homogenitas di sini ya, kita menggunakan data yang sama ya, data yang sudah Dewi buat sebelumnya ya. Nah, di sini untuk kita menguji homogenitas ya, tentunya tujuannya itu untuk menunjukkan bahwa dua atau lebih kelompok sampel data yang kita ambil itu dari populasi yang kita miliki variansnya itu sama. Nah, dalam pengujian homogenitas ini tentunya penelitiannya itu kualitatif ya. Nah, tentunya dalam uji homogenitas juga jika datanya itu bersifat homogen, itu nilainya signifikasinya itu lebih besar dari 0,5. Nah, sebaliknya jika datanya itu bersifat tidak homogen, itu nilainya kurang dari 0,05. Nah, langsung saja ya, untuk kita menguji homogenitas, langkah-langkah awalnya itu pertama ya, kita menggunakan data yang sama, data yang sudah dibuat itu kita klik analyze ya. Kemudian kita pilih compare means ya. Kemudian kita klik one way ANOVA ya, jangan sampai salah. Sudah kita klik. Kemudian di bagian nilai ini kita pindahkan di bagian dividend list ya, jangan sampai salah. Kemudian di bagian kelas kita pindahkan di faktor. Kemudian setelah semuanya kita klik option. Nah, karena kita ingin menguji homogenitas, pastikan ya homogeneity of variance ini sudah kita checklist atau sudah tercentang ya. Kemudian kita klik continue ya. Nah, sudah semua kita klik oke.
Nah, di sini sudah timbul ya nilai dari homogenitasnya. Nah, di sini ada variabel ya, ada tabel ya, tabel test of homogeneity of variance ya. Di sini ada nilai Levens statistiknya itu 0,116, kemudian DF1 nya itu 1, dan DF2 nya itu 18 ya, kemudian nilai signifikasinya itu 0,73 ya, 0,737. Maka di sini ya dapat kita simpulkan. Nah, seperti yang dari awal sudah dijelaskan bahwa jika datanya itu bersifat homogen, itu nilai signifikasinya itu lebih besar dari 0,05 ya. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa dari nilai signifikasinya itu 0,737 itu lebih besar dari 0,05. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa datanya itu bersifat homogen karena 0,737 itu lebih besar dari 0,05. Nah, itu saja ya untuk langkah-langkah uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, dari awal tadi sudah disampaikan pantun, maka diakhiri dengan pantun juga ya. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Dewi tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.